Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua Kelompok dan anggota kelompok tani Kampung Madrejo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salam serta sholawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi di jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak-bapak, sini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Suryanto, Pak. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandar Lampung. Dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktek seleksi benih di kelompok Bapak-bapak Kampung Madrejo. Mungkin ini saya memaparkan bahwa sebelumnya kita juga sudah melihat atau mencari informasi permasalahan-permasalahan di kelompok tani ini, dan kemarin juga memang banyak keluhan bahwa tanaman yang ditanam bapak-bapak itu tingginya itu tidak serempak, ada yang tinggi ada yang pendek. Ini juga salah satunya dari bapak-bapak dari awal itu tidak melakukan seleksi benih, ya benih itu kondisinya ada yang tunas, ada yang isi setengah, ataupun ada yang hampa. Nah, untuk itu saya di sini akan melakukan praktek cara seleksi benih, Pak. Dimana kita butuhkan alatnya yaitu wadah, alat dan bahan, Pak, ya, wadah, mungkin air garam, kita juga perlu telur, kita perlu benihnya dan saringan, juga ada air, Pak. Nah, nanti pertama-tama kita masukkan telurnya dulu, Pak. Nah, telur ini sebagai indikator bahwa larutan garam nanti ini sudah bisa dipakai untuk memisahkan benih yang hampa dan yang isi, kan gitu. Jadi mengapa kita harus sebelum melakukan persemaian kita harus lakukan seleksi benih? Tujuannya seleksi benih ini adalah untuk memisahkan benih yang bernas dan benih yang hampa. Bahkan nanti pun ada yang benih setengah isi. Nah, ini nanti kita akan pisahkan sehingga nanti bapak-bapak yang disemai itu pasti benih yang sudah benar-benar isi full atau benar. Pertama-tama kita coba dengan indikasi telur kita masukkan ke dalam air. Ini air yang belum ada larutan garamnya, Pak, ya. Kita lihat apakah telurnya tenggelam atau ngapung. Kita lihat di sini telurnya tenggelam. Ini kurang. Nah, sekarang kita masukkan garamnya. Ini kurang, belum gampang. Garamnya tambah lagi. Kita pakai satu wadah. Ini air mungkin sekitar 3 liter, ya. Sampai larut, Pak. Ya enggak ini sampai atas. Nah,
pastikan telur ini nanti ngambang Pak ya. Nah, telur ngambang. Setelah itu baru kita berarti fungsi telur sudah selesai. Ya. Jadi air ini larutan garam ini sudah bisa untuk kita pakai menyeleksi benihnya. Setelah itu kita masukkan nih. Cukupnya. Nah, di sini terlihat ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang setengah mengapung, melayang, atau ada yang mengapung. Kalau yang mengapung ini Pak udah pasti kopong Pak ya, sampah. Ini berapa siapa? Nah, kita ambil. Nanti yang kita pakai yang benih-benih tenggelam. Nah ini benar-benar isi penuh Pak. Artinya benih ini apabila kita nanti semai, dia pertumbuhannya akan serempak. Besarnya, tingginya. Jadi mungkin hanya seperti ini Pak cara seleksi benih untuk memisahkan benih yang bernas dan yang hampa. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo Pak. Baca Pak, saya Pak mau tanya Ya, silakan. terkait masalah benih ini. Satu, apakah yang benih mau diseleksi ini apa benih yang memang berlabel atau sejenis tampilan seperti ini? Ya. Apakah bisa pakai yang lokal atau gimana? Mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab ya. Nah, untuk benihnya bebas Pak. Nah, mau yang berlabel atau mau yang lokal. Yang penting pada intinya seleksi benih ini tujuannya untuk memisahkan antara benih yang isi dan yang hampa. Sehingga kalau kita nanti semai, benih itu akan benar-benar pertumbuhannya sehat. Benih yang kita semai apabila sehat, kita pindah tanamkan setelah jadi bibit. Nah, harapan kita bibit ini pun istilahnya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, terutama penyakitnya. Jadi boleh aja Pak kita pakai yang berlabel, mau yang hibrida atau yang lokal atau turunan. Karena mungkin Bapak pernah menanam begini padi apa gitu kan, tapi di sini memang cocok. Nah itu bisa Pak buat benih lagi. Yang penting dia sudah spesifikasi cocok di lahan sini dan hasilnya bagus. Kalau seleksi benih ini ya kita hanya apa ya istilahnya untuk memisahkan benih yang hampa dan yang isi. Kalau kita dari awal kita berbudidaya itu benihnya sehat, otomatis nanti tanamannya pun akan sehat. Nanti tahapan selanjutnya. Mungkin ada lagi? Ya, sedikit ingin nambahin Pak, apa untuk penyeleksian itu diharuskan pakai air garam dan telur untuk membedakan itu Pak. Ya untuk seleksi benih memang kita sarankan untuk menggunakan larutan garam, karena kita tahu larutan garam ini dia bisa membuat benda itu ngapung. Makanya kita pakai indikator telur. Apabila telur ini sudah mengapung, artinya air garam ini sudah bisa kita gunakan untuk larutan. Jadi untuk menyeleksi benih sudah bisa. Tapi kalau telur ini masih tenggelam, berarti belum bisa untuk
tunggu sampai kita tambahkan garamnya lagi sampai ini melayang. Mungkin kita biasa juga seleksi benih dengan air biasa. Nah itu hasilnya masih banyak benih-benih yang setengah isi itu tenggelam. Nah kalau dengan parutan garam ini yang setengah isi tadi dia melayang. Jadi yang tenggelam benar-benar yang isi melayang. Ada lagi Pak? Nah, ini yang ini tambahan satu lagi. Terus dalam penyeleksian seperti ini kan udah ketahuan Pak antara yang berisi dan tidaknya. Nah, terus yang berisi itu jarak tanamnya itu, jarak penyemaian itu apakah setelah diseleksi harus kita semai dulu? Ya. Nah untuk setelah nanti kita lakukan seleksi benih, kita sudah mendapatkan benih yang bernas. Nah benih ini segera kita cuci Pak dengan air biasa Tawar. Nah, kita hilangkan air garamnya. Nah setelah itu langsung kita peram kalau memang kita mau segera semai. Kita peram sampai nanti tumbuh mata calon-calon tunasnya itu, baru kita semai. Ataupun setelah itu kita belum mau nyemai, mungkin masih 1 minggu 2 minggu nggak apa-apa. Kita cuci, kita kering anginkan, kita simpan. Tapi sebaiknya kalau kita mau melakukan ini, ya di saat kita memang mau nyemai, Siap. karena ini prosesnya tidak lama. Nah, kan, air garam ini juga bisa digunakan berulang-ulang. Mungkin kita masukkan 1 takar, kita ambil, nanti masukkan lagi, nanti bisa kita gunakan. Mau berapa kilo mau kita proses seleksi, masalah. 1 larutan yang ada. Oke, terima kasih. Nggak ada lagi? Cukup. Baiklah kalau nggak ada, mungkin barangkali sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menambah ilmu bapak-bapak dan menjadi manfaat yang baik. Nanti bapak melaksanakan budidaya tanaman sehingga apa yang hasil yang bapak-bapak harapkan itu sesuai dengan harapannya. Tetap kita mengharapkan hasil yang bagus Pak ya. Nah untuk menjadi hasil yang bagus itu berarti kita harus sedikit ekstra. Terima kasih bapak-bapak. Kiranya saya cuma sekian. Saya akhiri.